Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang sering sekali meminjam barang. Sebenarnya Abu Nawas tidak keberatan, bahkan ia merasa bersyukur karena ia bisa membantu tetangganya itu. Tetapi yang membuat Abu Nawas jengkel, setiap kali si tetangga meminjam barangnya, barang tersebut dikembalikan dalam kondisi rusak. Hingga pada suatu ketika si tetangga kembali mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku ingin pinjam panci karena di rumahku pancinya sedang rusak," kata tetangganya. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun meminjamkannya. "Awas, hati-hati, jangan sampai rusak," ucap Abu Nawas mewanti-wanti. Beberapa hari kemudian, tetangganya itu mengembalikan panci dalam keadaan rusak. "Maafkan saya Abu Nawas, pancimu pecah saat aku memasak," ujar tetangganya. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tahu betul bahwa tetangganya telah berbohong, sebab panci yang dikembalikan bukanlah miliknya. Namun dengan tersenyum, kemudian Abu Nawas berkata, "Tidak masalah, justru aku akan memberimu sesuatu." Tetangganya itu pun kaget dan bertanya, "Apa yang akan kau berikan?" Abu Nawas menjawab, "Pastinya barang yang sangat berharga." Mendengar hal itu, si tetangga penasaran dan juga merasa heran. "Aku jadi merasa tidak enak Abu Nawas. Aku sudah merusak pancimu, tapi kamu malah akan memberiku barang berharga," kata tetangganya berpura-pura. "Apa yang harus aku lakukan untuk membalas kebaikanmu?" tanya tetangganya melanjutkan. "Tidak usah repot-repot, tapi kalau kamu tidak keberatan, berikan aku panci yang utuh," balas Abu Nawas. "Baiklah, aku akan mengambilkan pancinya. Tunggulah sebentar," ucap tetangganya dan segera berlari pulang ke rumah. Tidak berapa lama, ia pun kembali datang. "Ini pancinya Abu Nawas," kata si tetangga sambil menyerahkannya. Kemudian, diam-diam Abu Nawas memasukkan panci rusak ke dalam karung dan memberikan kepada tetangganya itu. Saat menerima karung tersebut, si tetangga sangat bahagia dan tak sabar untuk membukanya. Lalu ketika ia melihat isi dalam karung itu, si tetangga menjadi jengkel karena ia merasa dibohongi. "Ini kan panci rusak Abu Nawas, kenapa kau bilang barang berharga?" tanya si tetangga. "Tadinya itu adalah barang yang sangat berharga bagiku, karena di rumahku tidak ada panci kecuali panci rusak tersebut. Tapi kini aku sudah mempunyai barang yang lebih berharga, jadi kuputuskan untuk memberikannya padamu," jelas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil baru saja melangsungkan pernikahannya dengan seorang janda yang cantik. Beberapa hari kemudian Abu Nawas main ke rumahnya untuk mengucapkan selamat. Tak lupa ia juga membawa hadiah atas pernikahan Abu Jahil. "Maaf Abu Jahil, aku baru bisa datang. Belakangan ini aku sering dipanggil ke istana," kata Abu Nawas. "Tidak apa-apa, silahkan duduk Abu Nawas," balas Abu Jahil. Ketika mereka berdua tengah asik ngobrol, tiba-tiba istri barunya keluar dari kamar dan berkata manja kepada Abu Jahil, "Duhai suamiku, mataku sakit." Abu Jahil pun segera menghampiri sang istri dan mencium kedua matanya. "Gimana, sakitnya udah mendingan?" tanya Abu Jahil. "Iya, aku sudah tidak merasakan sakit," jawab istrinya manja. "Tapi tanganku masih sakit suamiku," kata sang istri. "Kenapa dengan tanganmu?" tanya Abu Jahil khawatir. "Tadi waktu nyuci kayaknya kesleo," jawab istrinya. "Tangan mana yang sakit? Biar aku cium,"
ujar Abu Jahil. Sang istri pun memberikan tangan kanannya, lalu oleh Abu Jahil diciumnya tangan tersebut. "Gimana, sakitnya sudah hilang kan?" tanya Abu Jahil. "Iya, sudah hilang," jawab istrinya penuh manja. Ia pun lalu kembali masuk ke dalam kamar. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu merasa takjub dengan kesaktian Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, aku tidak menyangka ternyata kau sakti juga ya. Hanya dengan menciumnya saja semua penyakit bisa langsung sembuh," kata Abu Nawas. Abu Jahil tersenyum bangga dengan pujian yang ia terima. "Oh iya Abu Jahil, kebetulan aku juga sedang menderita suatu penyakit. Maukah kau menyembuhkanku?" pinta Abu Nawas. "Bisa saja, beritahu aku apa penyakitmu?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, selama ini aku menderita ambeien. Tolong cium pantatku supaya penyakitnya langsung hilang," kata Abu Nawas memohon. Sontak Abu Jahil menjadi emosi. Ia pun segera mengusir Abu Nawas dari rumahnya. "Pergi kau, dasar orang gila," bentak Abu Jahil. Seketika Abu Nawas lari terpirit-pirit meninggalkan Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Ada kisah menarik tentang malaikat maut ketika menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. "Wahai malaikat maut, tunjukkanlah wujudmu seperti wujud saat engkau mengambil nyawa orang-orang yang berbuat dosa." Malaikat maut menjawab, "Engkau tak akan sanggup." Nabi Ibrahim membalas, "Aku pasti sanggup." Kemudian malaikat maut meminta supaya Nabi Ibrahim memalingkan badannya. Setelah Nabi Ibrahim berpaling, dengan cepat malaikat maut merubah wujudnya. "Sekarang berpalinglah kepadaku," kata malaikat maut. Saat Nabi Ibrahim kembali berpaling, di hadapannya telah berdiri sosok makhluk berkulit legam, dengan rambut berdiri, berbau busuk, dan berpakaian serba hitam. Dari hidung dan mulutnya tersembur jilatan api. Seketika itu pula Nabi Ibrahim langsung jatuh pingsan. Ketika tersadar, beliau pun berkata, "Seandainya para pendosa itu tak menghadapi siksa yang lain, dengan melihat wujudmu saja, niscaya cukuplah itu menjadi hukuman untuknya." Kemudian Nabi Ibrahim minta ditunjukkan wujud malaikat maut saat mencabut manusia beriman. Lalu malaikat maut meminta supaya Nabi Ibrahim memalingkan badannya. Setelah Nabi Ibrahim berpaling, dengan cepat malaikat maut merubah wujudnya. "Sekarang berpalinglah kepadaku," kata malaikat maut. Saat Nabi Ibrahim kembali berpaling, maka tampaklah di hadapan Nabi Ibrahim sosok seorang pemuda tampan, gagah, berpakaian indah, dan menyebar aroma wewangian yang sangat harum. Nabi Ibrahim lalu berkata, "Seandainya orang beriman melihat rupamu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu sebagai imbalan atas amal baiknya. Wallahu a'lam bishawab." Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 pemuda bersaudara dari negeri Sam. Mereka adalah pemuda soleh yang juga merupakan pasukan perang. Keberaniannya berperang melawan musuh-musuh Allah tak perlu diragukan, karena cita-cita mereka adalah mati syahid. Suatu ketika, saat mereka bertiga ikut perang melawan kerajaan Roma, umat muslim mengalami kekalahan. Akibatnya, ketiga pemuda ini menjadi tawanan kerajaan Roma. Sang raja mengetahui bila ketiga pemuda tersebut merupakan pemuda yang sangat lihai dalam berperang. Sehingga sang raja ingin membujuk mereka agar menjadi prajurit terbaiknya. Maka dipanggillah mereka bertiga untuk dihadapkan kepada sang raja. "Tinggalkan agama kalian dan masuklah ke dalam agama Nasrani. Nanti masing-masing dari kalian akan saya beri kerajaan, dan saya juga akan nikahkan kalian dengan putri-putriku," kata sang raja membujuk mereka. Namun tawaran yang menggiurkan ini ditolak mentah-mentah oleh ketiga pemuda tersebut.
kami tidak akan pernah meninggalkan agama kami. Ketahuilah, Muhammad adalah nabi kami. Muhammad adalah rasul kami," balas mereka dengan tegas. Mendengar hal itu, sang raja pun menjadi murka. Karena telah menolak permintaan sang raja, maka sebagai hukumannya, sang raja memerintahkan kepada para pengawal agar dibawakan 3 belanga yang sangat besar. Dan raja memerintahkan agar belanga itu diisikan minyak ke dalamnya, serta kemudian dinyalakan api di bawah belanga tersebut selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari itu pula, ketiga pemuda tersebut dihadapkan ke arah bengala yang berisi minyak mendidih. "Kalau kalian tidak mau meninggalkan agama kalian, kalian nanti akan saya lemparkan ke dalam belanga itu," ancam sang raja. Setelah 3 hari berlalu, tibalah saatnya penentuan nasib mereka bertiga. "Hari ini adalah kesempatan terakhir bagi kalian. Tinggalkanlah agama kalian dan masuklah ke dalam agama Nasrani. Bila kalian menolaknya, sekarang juga kalian akan dilemparkan ke dalam belanga itu," ucap sang raja mengancam. Belanga tersebut kini terlihat lebih menakutkan daripada 3 hari sebelumnya. Warna belanganya jadi memerah karena kobaran api, ditambah panasnya minyak yang semakin mendidih. Namun demikian, mereka bertiga tetap teguh beriman dan tidak mau memeluk agama Nasrani. Sang raja semakin murka karena tidak digubris permintaannya. Lalu salah satu dari mereka dilemparkan ke dalam belanga, yakni kakak yang paling tua di antara mereka. Kemudian menyusul pemuda berikutnya yang sedikit lebih muda dari yang pemuda pertama. Dengan seketika mereka berdua pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kini tinggallah satu orang lelaki yang paling muda di antara ketiganya. "Kamu lihat sendiri kan bagaimana nasib kedua saudaramu? Mereka mati mengenaskan. Kalau kamu tidak ingin mengalami nasib seperti kedua saudaramu, tinggalkan agamamu dan masuklah ke dalam agama Nasrani," perintah sang raja. Sepertinya ancaman sang raja tak sedikit pun membuat gentar pemuda terakhir ini. Bahkan dengan lantangnya si pemuda berkata, "Allah Tuhanku dan Muhammad adalah nabiku." Usaha sang raja untuk menakut-nakuti pemuda tersebut hanya sia-sia belaka. Maka sang raja langsung memerintahkan para pengawal untuk melempar si pemuda ke dalam belanga. Namun tiba-tiba penasehat kerajaan mencegahnya. "Wahai paduka yang mulia, saya punya cara lain supaya pemuda itu memeluk agama Nasrani. Dan saya yakin ia pasti akan meninggalkan agamanya," kata penasehat kerajaan. "Apa yang membuatmu yakin kalau pemuda itu akan meninggalkan agamanya? Sedangkan aku telah mengancamnya dengan berbagai cara, tetapi tetap saja tidak berhasil," balas sang raja. "Ketahuilah wahai paduka raja, orang Arab itu paling mudah tergoda dengan yang namanya wanita dibandingkan dengan hal yang lain. Dan di negeri Roma ini tidak ada wanita yang paling cantik selain anak perempuanku. Serahkanlah pemuda itu padaku, biar aku yang akan menyelesaikan masalah ini. Dia akan kuperkenalkan dengan anakku," pinta penasehat kerajaan. Sang raja menerima usulan penasehatnya, lalu ia pun menyerahkan pemuda itu kepadanya. "Baiklah, saya beri waktu kamu selama 40 hari. Bila si pemuda masih belum memeluk agama Nasrani, maka dia harus dihukum mati," kata sang raja kepada penasehatnya. Singkat cerita, dibawalah pemuda tersebut ke rumah penasehat kerajaan. Sesampainya di rumah, penasehat kerajaan ini berkata kepada anak perempuannya, "Wahai anakku, rayu dan goda pemuda itu dengan segala cara, supaya dia meninggalkan agama Islam dan memeluk agama Nasrani." Mendapat tugas dari sang ayah, anak perempuan itu menjawab, "Baik wahai ayah, biar aku yang akan menyelesaikan semua tugas ini.
tinggalkan aku berdua dengan si pemuda di rumah ini." Kemudian sang penasehat kerajaan meninggalkan anak perempuannya yang paling cantik di negerinya hanya berduaan dengan pemuda tersebut di dalam kamar. Hari demi hari ia selalu menggoda si pemuda agar mau berbuat zina. Ia sengaja memperlihatkan tubuhnya yang molek dan terus mendekati si pemuda. Namun berkat perlindungan Allah, pemuda tersebut tidak tergoda sama sekali. Ia habiskan siangnya untuk berpuasa dan malamnya ia sibukkan untuk beribadah kepada Allah. Setelah 40 hari berlalu, datanglah sang penasehat kerajaan menemui anak perempuannya. "Bagaimana? Apakah pemuda itu menyetubuhimu?" tanya sang ayah. "Wahai ayah, saya sudah berusaha menggoda dan merayunya, tapi pemuda itu tidak memperdulikan aku. Ia malah sibuk beribadah kepada Tuhannya. Mungkin itu dikarenakan karena dia masih trauma atas kehilangan dua saudaranya," jawab anak gadisnya. "Apakah ada solusi lain supaya pemuda itu mau memeluk agama Nasrani?" tanya sang ayah. "Wahai ayah, aku punya sebuah rencana. Mintalah tambahan waktu kepada sang raja dan tempatkan aku bersamanya di sebuah tempat yang tidak berada di negeri ini," ujar anak gadisnya. "Kenapa harus menetap di negeri lain?" tanya sang ayah heran. "Karena hanya dengan cara seperti itu, trauma yang dialami si pemuda akan menghilang dan aku akan dengan mudah menggodanya," jawab anak gadisnya. Rencana tersebut disetujui oleh ayahnya selaku penasehat kerajaan. Ia lalu menghadap sang raja untuk meminta tambahan waktu dan menyampaikan rencana anak gadisnya. Sang raja pun menyetujui rencana tersebut. Maka pemuda tawanan raja dan perempuan cantik tersebut akhirnya dibawa ke sebuah negeri yang berbeda dari tempat sebelumnya dan menetap di sana. Namun lagi-lagi perempuan cantik itu kewalahan menggoda si pemuda. Si pemuda tetap saja menyibukkan hari-harinya dengan beribadah kepada Allah. Si pemuda sama sekali tidak tergoda oleh kecantikan dan kemolekan tubuh perempuan tersebut. Sementara tambahan waktu yang diberikan sang raja kini tinggal beberapa hari lagi. Sedangkan misinya untuk menggoda si pemuda masih mengalami jalan buntu. Hingga pada suatu malam, perempuan cantik itu bertanya kepada si pemuda, "Bagaimana mungkin kamu bisa tidak tergoda? Padahal aku wanita paling cantik di negeriku." Pemuda soleh itu menjawab, "Semua atas pertolongan Allah. Sesungguhnya aku hanyalah hamba yang lemah." Mendengar penjelasan tersebut, perempuan cantik itu merasa tertegun. Kemudian perempuan itu kembali berkata, "Seandainya bukan karena pertolongan Tuhanmu, sudah pasti engkau akan berbuat zina denganku. Ajarilah aku tentang Islam, bimbinglah aku untuk memeluk agama Islam, dan izinkan aku untuk menjadi istrimu," pinta perempuan tersebut. Akhirnya perempuan cantik itu mendapat hidayah Allah. Ia lalu dituntun membaca 2 kalimat syahadat oleh si pemuda dan menerimanya sebagai seorang istri. Sekarang kita pikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa melarikan diri dari ayahku dan sang raja, kata perempuan cantik tersebut. Kemudian perempuan itu mengambil kuda yang bisa untuk ditunggangi mereka berdua dan mereka pun melarikan diri. Tatkala malam hari, mereka melakukan perjalanan, dan ketika siang hari mereka bersembunyi. Hingga pada suatu malam ketika mereka tengah dalam perjalanan, mereka mendengar ada suara kuda di depan mereka. Betapa terkejutnya mereka berdua, karena yang menghampiri mereka adalah 2 saudara si pemuda yang telah meninggal. Maka pemuda tersebut mengucapkan salam kepada kedua saudara kandungnya itu. Mereka saling bertanya kondisinya masing-masing. "Apa yang terjadi, wahai saudaraku?" tanya si pemuda kepada kedua saudaranya yang telah meninggal. "Tidak ada yang terjadi selain yang engkau lihat.
yaitu dicelupkan kami ke dalam belanga yang sangat panas. Ketika kami dicelupkan, kami langsung berada di dalam surganya Allah. Lalu Allah menghadirkan kami ke sini di hadapanmu, wahai saudaraku, supaya kami bisa menyaksikan pernikahan antara engkau dengan wanita ini. Maka menikahlah pemuda dan perempuan cantik tersebut dengan disaksikan kedua saudaranya. Setelah itu, kedua saudaranya pun hilang dalam sekejap, dan kedua mempelai pengantin menetap di negeri Sam hidup sebagai suami istri. Kisah ini terdapat dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada kisah yang tidak kalah menarik, yaitu tentang seorang pemuda soleh dan wanita pelacur. Diceritakan pada zaman Bani Israel, hiduplah seorang wanita cantik jelita. Tak hanya cantik, tapi wanita ini juga kaya raya. Namun sayang, kekayaan yang ia dapatkan hasil dari menjual diri, yaitu sebagai pelacur. Setiap hari pintu rumah wanita ini selalu terbuka lebar, sedangkan dirinya duduk terlentang di atas ranjang tepat di depan pintu rumahnya. Hal ini ia lakukan untuk menggoda setiap lelaki yang berjalan melewati depan rumahnya. Tentu saja dengan kecantikan dan kemolekan tubuhnya membuat para lelaki banyak yang tergoda dan ingin melampiaskan hasrat nafsu birahinya. Tapi mereka harus membayar 10 dinar manakala ingin menggauli wanita pelacur tersebut. Suatu hari, seorang pemuda ahli ibadah melewati rumah pelacur wanita itu. Tanpa sengaja dia melihat rumah yang terbuka. Hati pemuda itu pun hanyut oleh kecantikan wanita tersebut, hingga terbesit ingin menggaulinya. Namun ia segera menepis keinginan tersebut. Entah kenapa, setibanya di rumah, pemuda itu terus terbayang-bayang oleh kecantikan wanita yang dijumpainya. Dia memohon kepada Allah untuk menghilangkan hasrat dan nafsu dalam dirinya. Namun keinginan nafsunya tak kunjung hilang, bahkan semakin menjadi-jadi. Akalnya pun terkalahkan oleh keinginan nafsu yang semakin membakar hati. Untuk memenuhi hasrat nafsunya, pemuda itu akhirnya menjual kain tenun dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Setelah uangnya terkumpul 10 dinar, si pemuda berniat menemui wanita pelacur tersebut. Esok harinya, berangkatlah pemuda itu ke rumah si wanita. Setibanya di sana, ia menyerahkan uang 10 dinar dengan harapan bisa menggauli kemolekan tubuh wanita idamannya. Si pemuda lalu diajaknya masuk ke dalam kamar dan rebahan di atas ranjang. Di saat wanita itu mulai membuka pakaiannya, tiba-tiba si pemuda mendengar bisikan di hatinya. Sesungguhnya Allah melihatku dalam keadaan buruk ini di atas ars. Sedangkan aku melakukan perkara haram, maka leburlah semua amal ibadahku. Seketika tubuh pemuda itu menjadi gemetar. Wajahnya mendadak berubah menjadi pucat. Melihat perubahan sikap pada diri sang pemuda, wanita pelacur itu pun heran dan bertanya, "Kamu kenapa? Apa yang terjadi denganmu?" Pemuda itu menjawab dengan terbata-bata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Izinkan aku keluar dari sini." Wanita pelacur itu bertambah heran mendengar alasannya. "Kamu sudah jauh-jauh datang ke sini. Lakukanlah sesuai tujuanmu semula," balas wanita cantik tersebut. "Tapi aku sungguh takut kepada Allah. Biarlah uang yang sudah kuberikan menjadi milikmu secara halal," ucap si pemuda semakin gemetaran. Karena merasa kasihan, wanita cantik itu tidak memaksanya. "Apakah kamu belum pernah melakukan ini?" tanya wanita cantik tersebut. "Saya belum pernah melakukannya sekalipun," jawab si pemuda. "Siapa namamu dan dari mana asalmu?" tanya wanita cantik itu kembali. Pemuda tersebut memberitahu nama dan tempat tinggalnya kepada wanita itu sebelum dia pergi meninggalkannya. Selepas pemuda itu pergi, wanita cantik itu termenung. "Celaka dan kerusakan pada diriku.
kata wanita cantik itu dalam hati sembari meneteskan air matanya. Rupanya setelah peristiwa itu, wanita cantik tersebut terketuk hatinya. Ia mendapat hidayah Allah untuk meninggalkan profesi bejatnya sebagai pelacur. Perasaan takut kepada Allah pun semakin mendera dalam hatinya. Sampai-sampai dia berkata kepada dirinya sendiri, pemuda itu telah melakukan awal perbuatan dosa, namun hatinya telah dimasuki oleh ketakutan pada Tuhannya. Sedangkan aku telah melakukan perbuatan dosa selama sekian tahun. Tuhan yang dia takuti adalah Tuhanku juga. Seharusnya ketakutanku lebih besar daripada ketakutan si pemuda. Saat itu pula wanita tersebut semakin sadar dan semakin takut kepada Allah. Suatu hari terbesit dalam hati wanita cantik itu ingin menemui pemuda yang membuatnya bertaubat. Sesungguhnya jika aku bisa menemui pemuda itu, mungkin dia bisa menikahiku dan aku ada di sisinya. Aku akan belajar darinya tentang perkara agamaku, dan dia bisa menjadi penolong bagiku untuk melakukan ibadah kepada Tuhanku, pikir wanita cantik tersebut. Esok harinya, wanita cantik itu pergi ke desa tempat pemuda itu menetap. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah ia di sebuah desa yang dituju. Wanita itu pun menanyakan tentang keberadaan dan tempat tinggal si pemuda kepada para penduduk desa. Mereka lalu mengantarkan wanita itu untuk menemui pemuda yang dicarinya. Sesampainya wanita itu di depan rumah si pemuda, penduduk desa memberitahu kepada si pemuda bahwa ada seorang wanita datang dari jauh mencarinya. Pemuda itu pun keluar dari dalam rumahnya untuk menemui wanita yang mencarinya. Si pemuda masih kebingungan dan tidak mengenalinya, sebab si wanita wajahnya tertutup cadar. Ketika cadarnya dibuka, barulah si pemuda teringat bahwa wanita yang mencarinya adalah yang dulunya seorang pelacur yang sempat membuat dirinya akan melakukan perbuatan maksiat. Si pemuda tiba-tiba menjerit keras, kemudian tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah dan meninggal saat itu juga. Setelah proses pemakaman selesai, wanita cantik itu terlihat sedih. Dia datang jauh-jauh untuk tujuan baik demi menemui pemuda soleh. Namun di saat itu juga ia harus kehilangannya. Kemudian wanita tersebut bertanya kepada para penduduk, apakah si pemuda memiliki saudara yang membutuhkan istri? Para penduduk desa pun menjawab bahwa si pemuda memiliki seorang saudara yang juga soleh. Akan tetapi saudaranya ini hidup sengsara dan tidak memiliki harta. Tidak masalah, karena sesungguhnya aku memiliki harta yang cukup banyak, balas wanita tersebut. Pada akhirnya wanita cantik itu pun menikah dengan pria soleh yang miskin, yang merupakan saudara dari pemuda yang dicarinya. Dari pernikahannya inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai 7 keturunan, yang mana 7 keturunan mereka menjadi nabi-nabi pada masa Bani Israel. Kisah ini terdapat dalam kitab Tanqihul Qaul karya Imam Nawawi Al-Bantani. Hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini, dosa sebesar apapun, kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memuliakan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Meskipun dulunya adalah seorang pelacur, apalagi hanya sebagai banci. Karena dalam suatu kisah yang lain, ada seorang banci yang ternyata jenazahnya dimuliakan oleh Allah. Kisah ini berawal ketika Syekh Abdul Wahab sedang berjalan menyusuri sebuah kampung. Tidak lama kemudian, tampaklah 4 orang yang sedang mengusung jenazah menuju sebuah pekuburan. Keempat orang tersebut terdiri dari 3 orang lelaki dan 1 perempuan. Syekh Abdul Wahab lalu menghampiri mereka dan meminta supaya perempuan tersebut tidak usah ikut mengusung, biar dia yang menggantikannya. Setibanya di pemakaman,
Syekh Abdul Wahab ikut mensolati jenazah tersebut dan mengikuti acara prosesi pemakaman sampai selesai. Setelah acara prosesi pemakaman selesai, terbesit tanda tanya dalam benak Syekh Abdul Wahab. Ia pun lalu menanyakannya kepada wanita tersebut. Siapa jenazah itu? Mengapa hanya kalian berempat yang mengiringi pemakamannya? Apakah kalian tidak punya tetangga? Wanita itu menjawab dengan nada sedih. Dia adalah putraku. Sesungguhnya tetangga kami banyak, tapi tidak ada yang mau mengiringi jenazah anak saya. Mendengar itu, Syekh Abdul Wahab bertambah heran. Kenapa demikian? Tanya Syekh Abdul Wahab. Mereka menganggap hina dan jijik kepada anak saya hanya karena anak saya banci, jawab wanita tersebut. Karena merasa iba, Syekh Abdul Wahab lantas mengajak perempuan itu untuk mampir ke rumahnya. Dia suguhkan makanan dan memberikannya uang, pakaian, serta gandum. Lantas perempuan itu pun pamit pulang. Pada malam harinya, Syekh Abdul Wahab tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya itu, dia didatangi oleh sosok putih, terang bercahaya laksana purnama. Sosok itu mengucapkan terima kasih kepada Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab pun tertegun, kemudian bertanya, "Siapa kamu?" Sosok itu menjawab, "Aku adalah ruh dari jenazah yang kau kuburkan tadi siang. Allah memuliakanku seperti ini karena manusia begitu meremehkan dan menghinaku di muka bumi." Kisah ini terdapat dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah karya Imam Al-Qusairi. Dalam kisah ini menjadi ibroh bagi kita supaya jangan memandang hina kepada makhluk Allah, apalagi kepada manusia. Kisah selanjutnya. Di zaman Waliullah Hasan Al-Basri ada kisah menarik tentang seorang pemuda yang bermata hijau. Diceritakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Suatu ketika saat Hasan Al-Basri berceramah di hadapan jamaahnya, tiba-tiba datang seorang pemuda yang matanya berwarna hijau. Hasan Al-Basri terus memperhatikan mata orang itu penuh dengan heran. Sebab warna matanya aneh, tidak seperti orang pada umumnya. Karena penasaran, Hasan Al-Basri bertanya kepada si pemuda, "Apakah Anda terlahir dengan keadaan seperti ini? Atau karena mengalami suatu peristiwa?" tanya Hasan Al-Basri. Pemuda yang baru datang itu berkata, "Memangnya engkau kenal denganku, wahai Abu Sa'id?" Abu Sa'id adalah panggilan untuk Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri menjawab, "Tidak, aku tidak tahu. Siapa engkau sebenarnya?" Kemudian orang tersebut memperkenalkan dirinya di hadapan semua jamaah yang hadir. Hasan Al-Basri lalu meminta kepada si pemuda untuk menceritakan kisahnya. Pemuda itu lantas bercerita, "Pada mulanya saya berencana pergi ke negara Cina dengan menggunakan perahu. Namun ketika perahu sedang berlayar di tengah lautan, tiba-tiba angin bertiup kencang. Terjadilah ombak yang begitu hebat. Perahu yang aku tumpangi menjadi terbalik. Semua penumpang tidak ada yang selamat kecuali aku. Rupanya ajalku belum tiba. Allah masih mentakdirkan aku untuk tetap hidup. Aku dibawa oleh ombak sampai ke tepian pantai. Aku terdampar di suatu pulau yang tidak didiami oleh manusia. 4 bulan lamanya aku seorang diri di pulau itu. Makanan tidak ada, kecuali daun-daunan dan batang kayu yang lapuk. Bahkan air minum pun tidak ada. Tak berdaya menahan kehidupan yang seperti itu, aku pun bermaksud meninggalkan pulau tersebut dengan berenang menyeberangi lautan yang luas. Meskipun aku harus mati tenggelam, paling tidak aku mati tidak dengan keadaan tersiksa. Namun ketika saya mulai berenang menuju tengah lautan, tiba-tiba di hadapanku ada sebuah istana yang besar. Pintunya megah, terbuat dari perak. Saya pun memasuki istana tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat kamar-kamar megah dan ruang tamu yang lengkap dengan perhiasan.
Di dalam istana itu juga ada beberapa buah peti yang dihiasi dengan permata. Karena penasaran, aku pun mendekatinya. Peti tersebut baunya sangat harum. Perlahan-lahan aku buka petinya. Rupanya di dalam peti itu ada jenazah yang masih segar seperti orang tidur. Karena takut, aku segera menutup kembali peti tersebut. Aku pun berniat untuk meninggalkan istana itu. Namun saat aku hendak berjalan keluar, tiba-tiba di hadapanku ada dua pemuda tampan yang sangat ramah. Mereka bertanya kepadaku, "Siapa kamu dan dari mana asalmu?" Setelah aku menjawab pertanyaannya, sepertinya mereka berdua mengetahui kegelisahanku. Mereka pun kembali berkata kepadaku, "Pergilah ke pohon itu. Di bawah pohon itu ada taman yang indah. Nanti engkau akan jumpai orang tua yang sedang mengerjakan sholat. Dia itu baik orangnya. Ceritakan saja dirimu dan keadaanmu kepadanya. Nanti dia pasti akan menolongmu." Aku pun pergi ke pohon yang mereka tunjukkan. Saat sampai di tempat tersebut, aku melihat ada orang tua yang sedang duduk berzikir di bawah pohon. Aku ucapkan salam kepadanya. Dia pun membalas salamku. Orang tua itu lalu menanyakan jati diriku dan kenapa bisa sampai di tempat ini. Aku ceritakan semuanya kepadanya, termasuk kejadian aneh yang telah aku alami. Orang tua itu terdiam sejenak merenungkan kisah perjalananku. Ia lantas kembali bertanya kepadaku tentang siapa aku dan dari mana asalku. Setelah aku menjawabnya, orang tua itu berkata, "Kalau begitu, duduklah dulu." Aku menuruti perintahnya. Aku duduk sambil terus memperhatikan orang tua itu. Tidak lama kemudian, datanglah sekumpulan awan mendekati orang tua itu. Anehnya, awan itu sanggup berbicara seperti manusia. Sekumpulan awan tersebut mengucapkan salam kepada orang tua itu. "Assalamualaikum ya waliyullah." Ia menjawab salam awan itu. Kemudian awan itu pun berhenti di hadapannya. "Kemana engkau hendak pergi?" tanya orang tua itu kepada awan. Awan itu menjawab, "Aku mau pergi ke kampung ini dan kampung ini." Awan itu lalu pergi meninggalkan orang tua tersebut. Tak lama kemudian, datang lagi sekumpulan awan yang lain menghampiri orang tua itu. "Kemana engkau hendak pergi?" tanya orang tua itu kepada awan. Awan itu menjawab, "Aku mau pergi ke kota Basroh." Orang tua itu kembali berkata, "Kalau begitu, turunlah dulu." Awan itu pun turun dan berhenti di hadapannya. Orang tua itu meminta kepada awan untuk mengantarkanku sampai ke depan rumahnya dengan selamat. Nampaknya awan itu sudah siap untuk membawaku. Namun sebelum berangkat, aku sempat bertanya kepada orang tua itu, "Demi Allah yang telah memuliakan engkau, tolong ceritakan kepadaku apa itu istana tadi, dan siapa dua orang pemuda yang berada di istana, dan siapa engkau sebenarnya?" Orang tua itu menjawab, "Istana yang engkau lihat tadi adalah tempat para syuhada yang meninggal di laut. Orang-orang yang mati syahid di laut telah dibawa oleh malaikat. Jenazah para syuhada itu mereka masukkan ke dalam peti yang dihiasi dengan emas dan permata. Dan dua orang pemuda tampan yang engkau jumpai tadi, mereka adalah malaikat yang disuruh Allah untuk mengurus para syuhada pada waktu pagi dan petang. Sedangkan aku ini adalah Khidir. Aku dahulu memohon kepada Allah supaya berkumpul dengan umat nabimu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah dijelaskan semuanya, aku pun dibawa awan pergi meninggalkan istana dan orang tua tersebut. Sewaktu terbang bersama awan, aku terkejut karena melihat sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itulah, mataku kini menjadi biru seperti ini. Setelah mendengar kisah pemuda itu, Hasan Al-Basri berkata, "Sungguh mengagumkan pengalaman hidupmu, wahai anak muda." Demikianlah kisah pemuda bermata hijau dengan Nabi Khidir. Kisah selanjutnya.
Suatu ketika, kawan-kawan Abu Nawas yang sering ngumpul bareng di warung tanpa sebab ditangkap oleh beberapa pengawal istana. Lalu kawan Abu Nawas yang berjumlah 10 orang dibawa ke istana untuk diadili. Ketika di hadapan Baginda Raja, komandan pengawal istana memberitahu bahwa anak buahnya mendapati beberapa botol bekas minuman keras di tempat yang biasa kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Dan itu dijadikan sebagai bukti bahwa mereka telah mabuk-mabukan di hari sebelumnya. Kawan-kawan Abu Nawas pun membantah tuduhan tersebut. Tapi karena mereka tak bisa membuktikan bantahannya, maka mereka akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Sementara Abu Nawas yang mendengar hal itu langsung menemui Baginda Raja untuk meminta 10 kawannya dibebaskan. Hukum harus ditegakkan Abu Nawas. Para pengawalku menemukan bukti yang kuat. Apabila kawan-kawanmu bisa membuktikan tidak bersalah, tentu saja aku akan membebaskannya, kata Baginda Raja. Saat itu Abu Nawas tak bisa berbuat banyak, namun ia yakin kalau 10 kawannya itu tidak bersalah. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja kedatangan tamu, seorang penguasa dari negeri seberang bersama beberapa pengawalnya. Setelah berdiskusi serius membahas tentang kerjasama, mereka pun ngobrol ringan dengan diiringi canda tawa. Di saat itulah, sang penguasa negeri seberang menantang Baginda Raja sebuah permainan. Rupanya, sang penguasa suka sekali bermain tebak-tebakan yang membutuhkan pemikiran cerdas. Tentu saja tantangan ini disambut baik oleh Baginda Raja, mengingat Baginda Raja juga suka dengan permainan tersebut. Tapi Paduka yang mulia, rasanya permainan ini kurang menarik bila tidak ada taruhannya, kata si penguasa. Baiklah, saya setuju, balas Baginda Raja. Maka dimulailah permainan tebak-tebakan. Saat Baginda Raja dipersilahkan memberikan pertanyaan pertama, ia mengatakan kepada penguasa negeri seberang, apabila tak bisa menjawab pertanyaannya, maka si penguasa harus memberikan separuh kerajaannya. Ternyata gertakan Baginda Raja tak membuat si penguasa gentar, apalagi sampai nyalinya menjadi ciut. Dan benar saja, pertanyaan tebakan yang diajukan Baginda dengan mudahnya dijawab oleh penguasa negeri seberang. Hal ini dikarenakan sang penguasa terkenal cerdas dan berwawasan luas. Sekarang tibalah giliran gantian Baginda Raja yang harus menjawab tebakan dari sang penguasa. Kalau Paduka tak bisa menebak pertanyaan saya, kuda kesayangan Paduka akan jadi milik saya, kata si penguasa. Baginda Raja pun menyanggupinya, tapi dengan syarat apabila ia tak bisa menjawab, ia boleh meminta bantuan kepada para menterinya. Oh, silahkan Paduka. Paduka boleh minta bantuan kepada siapa saja. Dan pertanyaannya adalah, aku mempunyai seekor kambing, seekor serigala, dan seikat rumput. Aku ingin menyeberangkan mereka satu persatu dari sebuah tepi sungai ke tepian lainnya. Maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak dapat memakan rumput atau serigala tidak dapat memakan kambing? Tanya penguasa negeri seberang. Baginda Raja mulai berpikir. Pertama, aku akan membawa kambing ke tepian dan biarkan serigala bersama rumput. Tentu serigala tidak akan makan rumput. Tapi langkah kedua sangat membingungkan. Kalau yang aku bawa adalah rumput, lalu diletakkan bersama kambing, nanti saat aku mengambil serigala, pasti kambing akan memakan rumputnya. Sedangkan kalau yang aku bawa adalah serigala, lalu diletakkan bersama kambing, nanti saat aku mengambil rumput, pasti serigala akan memakan kambing. Setelah sekian lama berpikir, Baginda Raja tak kunjung menemukan jawaban.
Lantas Baginda minta bantuan kepada para menterinya. Akan tetapi tak ada satupun dari mereka yang bisa memecahkan teka-teki tersebut. Akhirnya Baginda Raja pasrah. Ia harus rela kehilangan kuda kesayangan yang sangat dicintainya. Antara sedih dan kecewa bercampur menjadi satu. "Bagaimana Paduka Raja? Apakah Paduka bisa menjawabnya?" tanya penguasa negeri seberang. Sejenak Baginda Raja terdiam sambil menghela nafas, dan tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Seolah menemukan secercah harapan, Baginda Raja kemudian berkata, "Tunggu, aku belum menyerah. Saya akan meminta bantuan kepada salah satu rakyatku." Sang penguasa negeri pun mempersilahkannya. Maka dengan segera Baginda menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas datang ke istana menghadap Baginda Raja. Kehadiran Abu Nawas langsung disambut senyum kebahagiaan Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku butuh bantuanmu untuk menjawab sebuah tebakan. Kalau kau bisa, aku akan memberimu uang 1000 dinar." Abu Nawas pun kaget mendengarnya, karena hadiah uang yang ditawarkan sangatlah besar. "Tebakan apa yang hendak Paduka tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Tebakannya bukan dariku Abu Nawas, tapi dari tamuku, raja penguasa negeri seberang," tutur Baginda Raja. "Oh begitu, tapi saya tidak menginginkan hadiah 1000 dinar Paduka," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja heran. "Kalau saya bisa menjawab tebakan dengan tepat, saya minta 10 kawan saya yang tempo hari di penjara supaya dibebaskan," pinta Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, saya akan penuhi permintaanmu," kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta kepada penguasa negeri seberang untuk mengulang kembali pertanyaan tebakannya. "Begini Abu Nawas, aku mempunyai seekor kambing, seekor serigala, dan seikat rumput. Aku ingin menyeberangkan mereka satu persatu dari sebuah tepi sungai ke tepian lainnya. Maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak dapat memakan rumput atau serigala tidak dapat memakan kambing?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawabnya. "Pertama, bawalah kambing ke tepian dan biarkan serigala bersama rumput. Yang kedua, bawalah rumput ke tepian dan letakkan bersama kambing. Tapi saat akan mengambil serigala, bawa serta kambingnya supaya rumputnya tidak dimakan. Setelah sampai di tempatnya serigala, letakkan kambingnya di situ dan ambil serigalanya, lalu bawa ke tepian dan letakkan bersama rumput. Kemudian baru bawa kambingnya dan letakkan di tepian bersama serigala dan rumput. Dengan begitu, Tuan telah berhasil menyeberangkan mereka tanpa ada yang dimakan." Penguasa negeri seberang tercengang mendengar jawaban dari Abu Nawas. Ia sangat memuji akan kecerdasannya. Begitu pula dengan Baginda Raja. Ia sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena tak jadi kehilangan kuda kesayangannya. Dan untuk menepati janjinya, Baginda Raja membebaskan 10 kawan Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja juga memberikan hadiah sejumlah uang kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Hari itu Abu Nawas terlihat sangat ceria. Pasalnya, ia baru saja mendapat hadiah uang dari Baginda Raja. "Wahai istriku, hari ini kita makan enak. Aku akan membeli daging," kata Abu Nawas kepada istrinya. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Ia mendatangi tukang jagal untuk membeli sepotong daging.
Setibanya di rumah, ia meminta kepada istrinya agar memasak daging yang baru saja dibelinya. Sembari aku menunggu daging matang, lebih baik aku nongkrong di warung dulu, pikir Abu Nawas. Selepas Abu Nawas pergi, tidak lama kemudian datanglah saudara istrinya. Saudara istrinya ini sangat suka sekali makan daging. Dia pun terus memperhatikan daging yang sedang dimasak. Begitu istri Abu Nawas selesai memasaknya, mereka berdua lalu duduk dan menyantap daging itu sampai habis. Setelah saudaranya pergi, istri Abu Nawas bingung memikirkan cara supaya Abu Nawas tidak marah. Dia pun segera menaruh sepotong timun sebagai pengganti daging. Ketika Abu Nawas datang dan meminta makanan, sang istri lalu menghidangkan kuah berisi potongan timun. Abu Nawas pun mulai menyantapnya. "Ini timun, bukan daging," seru Abu Nawas. "Ini daging, wahai suamiku," jawab istrinya berpura-pura. "Ajaib, daging menjelma menjadi timun, tapi kuahnya kok daging," gumam Abu Nawas. "Bisa jadi dagingnya palsu, makanya kalau beli daging harus hati-hati," ujar sang istri. "Benar juga katamu," timpal Abu Nawas. Di hari berikutnya Abu Nawas kembali membeli daging. Kali ini ia membeli di tempat berbeda. Setibanya di rumah, Abu Nawas berkata pada istrinya, "Kurasa daging ini tidak akan berubah menjadi timun, sebab ini daging terbaik dan aku belinya di tempat berbeda." Sang istri lalu segera memasaknya. Seperti biasa, sembari menunggu masakannya matang, Abu Nawas pergi ke warung nongkrong bersama kawan-kawannya. Di saat Abu Nawas pergi, saudara istrinya kembali datang, dan mereka berdua pun menyantap dagingnya sampai habis. Setelah saudaranya pergi, istri Abu Nawas kembali menaruh potongan timun sebagai pengganti daging. Ketika Abu Nawas pulang, sang istri menghidangkan makanannya. Dengan marahnya Abu Nawas berkata, "Ini timun, bukan daging." Sang istri membalas, "Wahai suamiku, lebih baik kau jangan membeli daging lagi, sebab aku mendengar dari para tetangga bahwa daging bisa menjelma jadi timun." Peristiwa tersebut Abu Nawas kemudian ceritakan kepada orang-orang. "Sungguh aneh, istriku memasak daging tapi setelah matang berubah jadi timun," ucap Abu Nawas. Tentu saja mereka tidak percaya dan menganggap Abu Nawas sudah gila. "Mana ada daging berubah jadi timun," kata mereka tertawa terbahak-bahak. Lalu Abu Nawas pergi menemui tukang jagal untuk memastikannya. "Apa benar daging bisa berubah jadi timun?" tanya Abu Nawas. "Itu hal yang mustahil. Daging tidak mungkin berubah jadi timun," jawab tukang jagal. "Berarti selama ini aku telah dibohongi istriku," pikir Abu Nawas. Untuk mengetahui kebenarannya, Abu Nawas lantas membeli daging untuk ketiga kalinya. Seperti biasa, daging tersebut ia berikan pada istrinya untuk dimasak. Kemudian Abu Nawas pura-pura pergi. Di saat itulah saudara istrinya datang dan memakan daging yang sudah dimasak bersama sang istri. Abu Nawas langsung memergoki mereka berdua. "Jadi ternyata kamu yang memakan dagingnya," seru Abu Nawas penuh emosi. Abu Nawas kemudian menahan saudara istrinya dan memasukkannya ke dalam peti. Selanjutnya Abu Nawas pergi ke rumah mertuanya. Ia bermaksud melaporkan perbuatan istri dan saudaranya. Setelah Abu Nawas pergi keluar dari rumah, sang istri segera membuka peti dan mengeluarkan saudaranya. Lalu sebagai gantinya, dia menaruh seekor keledai kecil milik tetangganya dan menutup kembali peti tersebut seperti semula. Tidak lama kemudian, Abu Nawas datang bersama mertua dan para tetangganya. "Lihatlah perbuatan kedua anakmu," ucap Abu Nawas kepada mertuanya. Abu Nawas lalu membuka peti untuk membuktikan ucapannya. Betapa kagetnya Abu Nawas.
Ketika peti dibuka, ternyata isinya seekor anak keledai. "Kamu memang sudah gila, Abu Nawas," kata orang-orang yang hadir. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menjadi malu. Ia pun melirik ke arah istrinya dan berkata, "Orang yang merubah daging jadi timun ternyata bisa juga merubah anak manusia menjadi keledai." Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang laki-laki yang menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebejadannya. Dia suka mabuk-mabukan, berjudi, dan main wanita. Tanpa basa-basi, laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apakah kau bisa mengajariku?" Abu Nawas sempat menahan tawa mendengar permintaan laki-laki itu. "Tentu saja bisa. Tepat sekali kau bertemu denganku," jawab Abu Nawas. Laki-laki tersebut senang bukan main dengan jawaban Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya, wahai Abu Nawas?" tanya laki-laki itu kembali. "Itu mudah sekali. Apakah kau memiliki cermin di rumah?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu saja punya, wahai Abu Nawas," jawab laki-laki tadi. "Jadi begini caranya. Pandangi cerminmu betul-betul. Tak butuh waktu lama, kau akan melihat bentuk setan yang ingin kau ketahui itu," jelas Abu Nawas. Laki-laki bejat tadi berlalu sambil tertawa. "Kurang ajar kau, Abu Nawas," ucapnya sambil tertawa. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju hutan. Saat memasuki hutan, Abu Nawas melihat seorang pemuda yang akan mengakhiri hidupnya dengan terjun ke jurang. "Hai pemuda, apa yang akan kau lakukan?" tanya Abu Nawas sembari berlari mendekatinya. "Pergilah kamu dari sini, jangan campuri urusanku," bentak si pemuda. "Apakah kamu akan bunuh diri dengan terjun ke jurang?" tanya Abu Nawas. "Bukan urusanmu. Pergilah kamu dari sini," bentak si pemuda kembali. "Saya bersumpah, kalau kau akan terjun ke jurang, maka saya juga akan ikut terjun untuk menyelamatkanmu," ujar Abu Nawas. Pemuda itu membalas, "Kamu jangan bodoh, kamu bisa ikut mati juga." Abu Nawas kemudian berkata, "Dengarlah wahai pemuda, aku punya istri dan anak-anak yang sangat mencintaiku, dan aku juga mencintai mereka. Kalau aku dan kamu sama-sama terjun ke jurang, sementara ternyata yang mati adalah aku dan kamu ditakdirkan masih hidup, apakah kamu mau menanggung rasa bersalah sepanjang hidupmu atas duka yang menimpa istri dan anak-anakku?" Pemuda itu menjawab, "Tentu saja aku tidak mau." "Kalau kau tidak mau, maka jangan bunuh diri di depanku. Karena bagaimanapun caranya, aku pasti akan berusaha menyelamatkanmu meskipun aku yang harus mati," ucap Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, kemudian pemuda itu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ia berjalan menjauhi tepi jurang. Abu Nawas lalu memberi nasihat kepada si pemuda. "Wahai pemuda, kalau kau masih nekat untuk mengakhiri hidupmu, kamu bisa melakukannya di tempat di mana orang tidak bisa melihatmu, seperti gantung diri di rumah. Tapi setelah kamu mati, kamu harus siap disambut ribuan ular besar berbisa yang akan menyiksamu. Belum lagi hewan buas lainnya yang akan dengan ganasnya mencapik-capik tubuhmu. Ketahuilah bahwa bunuh diri itu perbuatan keji dan dosa besar yang tak akan pernah diampuni. Selamanya kamu akan mendapat siksaan yang lebih menyakitkan 1000 kali lipat dari paling sakitnya siksaan di dunia. Sakitnya siksaan dibakar hidup-hidup di dunia belum ada apa-apanya dibanding dengan siksa yang akan kamu hadapi ketika kamu bunuh diri. Kamu akan merasakan 1000 kali lipat lebih pedih.
Dan siksaan itu akan kamu rasakan selama-lamanya, karena saat itu sudah tidak ada kematian lagi. Maka dari itu, bertobatlah wahai pemuda, Allah pasti akan mengampunimu. Gunakan sisa hidupmu untuk kebaikan dan beribadahlah kepada Allah. Setelah Abu Nawas menasehati pemuda itu, si pemuda terdiam sambil merenungi apa yang dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi meninggalkannya dan melanjutkan mencari kayu bakar di hutan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.